sambil membawa spanduk dan poster. Ribuan guru honorer, operator, dan tenaga teknis di Kabupaten Aceh Selatan yang tergabung dalam Forum Diskusi Tenaga Honorer Aceh Selatan menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRK Aceh Selatan. Mereka menyampaikan orasi sambil membentangkan spanduk dan kertas karton bertuliskan permintaan untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja penuh waktu. Dengan tangis dan haru, mereka memohon kepada Presiden Prabowo Subianto untuk bertindak karena sudah puluhan tahun menjadi guru honorer dan tidak kunjung diangkat. Kami sudah mempunyai anak sudah besar-besar, yang anak kami didik sudah jadi pegawai, sudah jadi semuanya, sudah diangkat semua, Pak. Dengan dua belah tangan kami, Pak. Angkat kami segera, Pak. Sekarang, Pak. Angkat segera kami yang tua-tua ini, Pak. Kami mohon kepada Bapak. Kalau Bapak minta kepada kami untuk nilai yang tinggi, kami mungkin tidak bisa mengasihi sama Bapak, Pak. Tapi dengan kerendahan hati Bapak, dengan keikhlasan Bapak, tolong angkat kami ini, Pak, yang tua-tua jadi pegawai P3 penuh waktu, Pak. Sekarang, Pak. Sementara itu, Ketua DPRK Aceh Selatan menyatakan seluruh aspirasi yang disampaikan telah ditampung dan akan memperjuangkan nasib honorer hingga ke pemerintah pusat. Siap menampung aspirasi Bapak Ibu semua. Perjuangkan. Sebagai kami anggota DPRK Aceh Selatan merupakan perwakilan rakyat. Aksi unjuk rasa ini mendapat pengawalan ketat dari petugas kepolisian yang bekerja di depan gedung DPRK setempat. Dari Aceh Selatan, Aceh, Ihdar Ivan, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah video amatir merekam kondisi diskotik Tiara, Glodok Plaza pada saat terbakar Rabu malam lalu. Sejumlah pekerja berusaha memadamkan api yang telah berkobar di ruangan hingga atap diskotik dan sebelum datangnya bantuan pemadam kebakaran. Video amatir ini memperlihatkan suasana kebakaran di lantai 8, tepatnya di diskotik Tiara Glodok Plaza, Jakarta Barat. Video ini terkirim di grup WhatsApp para pekerja Tiara yang berupaya memadamkan api sebelum datangnya bantuan pemadam kebakaran. Bunyi alarm kebakaran mengelilingi ruangan, sementara sejumlah pekerja berupaya memadamkan api yang dari hidran yang dipasang di dinding. Besarnya kobaran api membuat upaya pemadaman tidak berarti. Api menjalar ke seluruh bagian gedung termasuk dari langit-langit ruang diskotik. Bahkan hingga dengan saat ini belum diketahui nasib para pekerja yang berada di dalam video ini. Itu warung kelontong, warung nasi, dan warmindo. Pemirsa, polisi memeriksa 7 saksi dalam peristiwa kebakaran di Glodok Plaza. Ya, dari keterangan sementara api diduga berasal dari ruang hall diskotik yang tidak terpakai di lantai 9. 7 saksi yang diperiksa diantaranya satpam, teknisi, dan manajemen diskotik Tiara. Penyebab pasti kebakaran belum diketahui, namun dari keterangan sementara para saksi, api mulai terlihat di lantai 9 yang merupakan ruang hall diskotik yang tidak terpakai. Sejumlah saksi mengaku sempat mencium aroma asap dari belakang Videotron. Pemirsa, seperti apa perkembangan terkini terkait dengan proses pencarian korban kebakaran Glodok Plaza pagi ini? Dan sudah ada rekan kami Syahreza Zanski. Ya, pemirsa, kita akan mengetahui bagaimana perkembangan terkini ya nantinya mengenai peristiwa yang terjadi di Glodok Plaza. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama untuk mengikuti informasi selanjutnya. Dan ini sejumlah informasi juga berkaitan dengan ada sejumlah keluarga yang tetap berusaha untuk mendatangi lokasi kejadian untuk mencari tahu kondisi dari saudara dan sanak keluarganya. Betul sekali pemirsa, dan juga sebuah video amatir merekam kondisi diskotik Tiara Glodok Plaza pada saat terbakar Rabu malam lalu. Dan sejumlah pekerja pun berusaha untuk memadamkan api yang berkobar pada saat kejadiannya.
Video amatir ini memperlihatkan suasana kebakaran di lantai 8, tepatnya di diskotik Tiara Glodok Plaza, Jakarta Barat. Video ini terkirim di grup WhatsApp para pekerja Tiara yang berupaya memadamkan api sebelum datangnya bantuan pemadam kebakaran. Bunyi alarm kebakaran mengelilingi ruangan, sementara sejumlah pekerja berupaya memadamkan api dengan hidran yang terpasang di dinding. Besarnya kobaran api membuat upaya pemadaman tidak berarti. Api menjalar ke seluruh bagian gedung termasuk dari langit-langit ruang diskotik. Hingga dengan saat ini belum diketahui nasib para pekerja yang berada di dalam video. Pemeriksaan saksi sementara kemarin pas malam kejadian sudah kita periksa 2 orang. Orang yang pertama kali melihat asap itu, yang kedua kemarin dari security, yang ini dari pihak pengelola gedung sama dari pihak manajemen Tiara. Total berapa saksi berarti Pak? Total nanti kurang lebih 6 sampai 7 lah hari ini. Dari pemeriksaan saksi itu pertama kali timbul di lantai 9 yang tempat hall yang sudah nggak dipakai. Pemirsa, keluarga korban kebakaran Glodok Plaza mendatangi lokasi untuk mencari anggota keluarga mereka yang diduga hilang. Ya, selain mendatangi lokasi kebakaran, keluarga juga mendatangi Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Kebakaran Glodok Plaza di Taman Sari, Jakarta Barat menelan korban jiwa. Dari 14 orang yang dilaporkan hilang, sebagian besar diantaranya belum ditemukan. Sejumlah orang mendatangi posko kebakaran yang berada di depan gedung Glodok Plaza. Mereka datang untuk melaporkan anggota keluarganya yang hilang pasca kebakaran yang terjadi Rabu malam. Salah satu keluarga korban datang sambil membawa foto putrinya yang bekerja sebagai kasir diskotik. Warga Pademangan ini menantikan putrinya atas nama Ade Aryati yang tidak kembali ke rumah. Iya, kerja. Sebagai apa Pak? Kasir. Sebagai kasir. Terakhir kontak sama keluarga jam berapa tuh Pak? Kalau sama saya sih apa itu WA-an jam 3-an. Jam 3 sore. Sore, WA doang. Pada saat kejadian nggak nginfoin ke keluarga gitu Pak? Nggak ada. Karena HP-nya juga nggak aktif. Bapak sendiri sudah melaporkan ke posko ini Pak? Udah dibilang kan dari situ namanya juga udah. Atas nama siapa? Ade Aryati. Tidak hanya mendatangi lokasi kebakaran Glodok Plaza, keluarga Ade Aryati, korban kebakaran yang diduga hilang, juga mendatangi Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Keluarga mengatakan kedatangannya untuk memastikan apakah sejumlah jenazah yang berada di ruang jenazah RS Polri Kramat Jati, salah satunya adalah anggota keluarga mereka yang hilang. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pasca kebakaran struktur bangunan Glodok Plaza kini dalam kondisi tidak stabil. Proses pencarian korban pun terhenti sementara. Proses pemadaman Glodok Plaza yang terbakar sudah selesai. Namun proses pencarian korban kebakaran Glodok Plaza terhambat dan terhenti sementara karena struktur bangunan yang tidak stabil. Konstruksi bangunan yang sudah tak lagi kokoh dikhawatirkan berujung membuat bangunan roboh. Proses pencarian dan evakuasi korban pun kini tengah dikaji ulang bersama pihak pengelola dan kepolisian. Dari ini aja kita masih
agak kewalahan karena struktur bangunannya sudah tidak stabil dan tumpuk timsakan atau runtuhan itu bisa karena kita harus mengais atau menyisir lagi korban sampai ke dalam. Nah ini juga yang kenapa kok sampai lama berbeda melakukan evakuasi. Sementara 2 jenazah berhasil dievakuasi petugas Gulkarmat DKI Jakarta dari reruntuhan bangunan Glodok Plaza Taman Sari, Jakarta Barat, Jumat malam. Jenazah kemudian langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diidentifikasi. Hingga kini total korban yang dievakuasi mencapai 7 orang, sementara belasan orang masih dinyatakan hilang. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, rekan kami Abraham Silaban secara eksklusif menelusuri puing-puing kebakaran Glodok Plaza dan menemukan 2 jenazah korban. Saya udah bersama tim saya, disebutnya Bintara penyerang 1, penyerang 2. Inilah anggota saya yang pertama kali menemukan korban. Saat ini catat pukul berapa ditemukan lagi 1 korban. Malam tadi saya catat pukul 6:29. Ya, kita menelusuri melalui tangga darurat namanya. Ya, tangga darurat. Jadi jalur evakuasi. Jadi dari kemarin pagi jam 08 sampai saat ini nanti jam 08 kita upload lagi. Lantai yang terdampak begitu parah itu dari lantai 7 sampai ke 9. Tapi pada prakteknya api itu sudah sampai turun ke lantai 4. Ya, lantai ke bawahnya. Kita bisa lihat di sini, Pak? Boleh, ya. Ini ada anggota kami yang sedang melakukan proses pendinginan. Proses pendinginan masih dilakukan. Ayo, coba lihat sebentar. Lantai 4 di Glodok Plaza. Saya Silaban, saya bersama dengan Pak Joko dan tim pemadam kebakaran ada di sini. Luar biasa. Coba ditunjukkan. Ini gedung sebelah, parkiran. Ada mobil ya, Pak ya? Parkiran aman. Jadi di sana Anda bisa lihat. Ada mobil yang terparkir juga kelihatannya hangus terbakar ya, Pak? Aman. Ya, kita 24 jam. 24 jam secara rolling gantian anggota melakukan pemadaman dan penyisiran. Luar biasa Pak Joko, ada Pak Dadang, Pak Dani, ya. Dan semua tim yang bertugas di sini. Nah, kalau kita lihat ini parkiran aman. Coba sebentar di sini. Nah, kita lihat nih. Ini ruangan parkiran nih. Aman itu mobil. Aman. Semua unit. Sekali itu mobil aman. Iya. Tidak lecet sedikit pun ya, Pak ya. Aman. Jadi dipastikan semua kendaraan yang ada di ruang parkir aman. Aman, Pak. Ya, Pak. Mari, Pak. Kita menuju ke atas. Kanan tadi kita di belakang. Cepat. Sudah mulai tekor. Semacam lobby ya? Lobby bukan ya? Lobby. Oh, ada 2 yang ditemukan di sini ya, Pak ya. Oke. Sekali lagi, sobat. Seperti yang diterangkan pada saya, 1 ada di atas ditemukan. Dan ada 2 di dalam ya, Pak. Di sini, Pak. Lagi. Oke. Apa sih maksudnya, Pak? Oh, tidak harus masuk dalam, apa-apa, Pak. Tapi dijelaskan tadi, Pak. Dari sini saya lihat dari situ, Pak. Oke, dari sini ya, Pak. Dari sini ya, Pak. Mau lihat jelas lagi, ada lagi bangunan. Bangunan lagi. Ini nggak apa-apa kita nanti tunjukkan. Belum masuk. Belum masuk. Maksudnya? Oh. Masuk sih. Di sini ruang gantinya, ayo, teman-teman. Oh. Agak mundur sedikit kita. Baru pulang. Di sini sudah cukup ditunjukkan saja. Ini ruang ganti mereka. Yang sebut saja mereka api semburan. Yang mereka berganti di masuk ditampung 301. Masih ada pakaiannya. Itu masih ada pakaiannya itu. Bang Bule. Pakaian dalam sama sekali. Mana?
Baru ketemuin. Masuk ke dalam sini. Dengan segala hormat kami kita menemukan Mana saya udah tutup aja ya. Bagian tubuh. Itu tutup aja beda ya. Bagian tubuh. Beda kan kantong. Istirahat. Oke. Kantong. Kita menemukan bagian tubuh. Udah, istirahat aja, istirahat. Jadi ini Jangan naik satu jenazah ya Pak, hitungannya ya Pak ya? Lelah dia. Satu jenazah, ada satu jenazah lagi persis. Istirahat. Lelah dia. Ada dua ya Pak? Pelan-pelan loh kalau turun. Oke. Bawa baterai nggak? Ya, tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada keluarga yang terus mencari, kami menunjukkan kepada bahan-bahan gaspol itu jadi pemirsa semua inilah hanya angkatnya aja. petugas yang berjibaku untuk mencari korban-korban hilang. Petugas pemadam kebakaran. Yang sekali lagi saya harus sebutkan mereka adalah pahlawan. Itu ditemukan gitu di lantai berapa? Masih dengan posisi yang sama kepada di lantai 8. Evakuasi dilakukan di sebelah kanan saya. Oke. Ya, dengan segala hormat saya, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada yang tadi pagi ditemukan yang berduka lagi dan lagi ya, mereka punya keluarga dan mereka menjadi korban di sini. Disebutkan ada 11 yang masih dilaporkan hilang. Dan jadi begini, begitu sulit memang mengidentifikasi jenazah ini karena yang kami temukan di sini adalah sekali lagi mengambil. Jadi tolong untuk anggota ditandai aja, jangan diambil atau dimasukkan ke kobaran api yang begitu panas. Jadi menunggu tim kedokteran dari kepolisian Pak Jokowi melantakan lokasi ini. Tanam di untuk menuju ke lantai 8 ini sungguh perjuangan. Kalau mau balik lagi nanti balik turun, balik lagi ke atas, tentunya menguras tenaga. Berarti kalau dari sini kita masih bisa ada potensi. Dua lagi. Istirahat dulu. Ya. Sekali lagi saya katakan sembari evakuasi dilakukan di sini karena kita menemukan saya Abraham Silaban dan Pak Joko. Iya. Ulas. Petugas pemadam kebakaran lainnya kami menyusuri tempat ini dan kami menemukan sedang diupayakan. Itu ada BPBD ya, dan sudah dievakuasi. Ya. Laporannya sungguhnya berapa Pak? Ya, sebelum jam 00 itu 13, tapi setelah jam 00 ada lagi masyarakat melaporkan satu orang lagi dalam arti belum diketahui kabarnya, jadi total seluruhnya 14. Total 14? 14 yang udah ketemukan di hari kemarin 4, ini hari 2 berarti 6. Nah, 6 dari 14 laporan dari masyarakat. Iya Pak ya, rata ya Pak ya? Ya. Ini gedung semacam kotak, yang di depan sana buletan itu adalah parkiran. Oke. Jadi semacam letter L bangunan. Oke. Sangat luas. Oke Pak. Seperti ini. Pengenangan di sini. Ya. Cukup. Saya bisa katakan ya cukup. Pemirsa, untuk mengetahui seperti apa perkembangan terkini proses pencarian korban kebakaran Glodok Plaza pagi hari ini, dan ada rekan kami Syahreza Zanski di lokasi pencarian korban. Ya, halo Syahreza, apakah pagi ini petugas damkar sudah mulai melakukan kembali pencarian korban di Glodok? Ya, baik Nata, ada Galuh dan juga pemirsa, hari ini proses evakuasi mengalami penundaan sejak kemarin, di mana informasi yang kami terima hari ini akan dimulai kembali untuk pencarian korban belasan yang masih belum ketemu. Hari ini akan dicari lagi pada sekitar pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Artinya memang sempat mengalami penundaan setelah kemarin dinyatakan sudah ditemukan 7 kantong jenazah dan juga menerima laporan terkait ada 14 orang yang dilaporkan hilang di Glodok Plaza dalam peristiwa kebakaran yang terjadi pada Rabu kemarin. Dan memang hingga saat ini situasinya belum Nata, Galuh dan juga pemirsa belum kembali dimulai untuk proses evakuasi. Tadi kami melihat beberapa petugas BPBD dan juga pihak Damkar Gul Karmat Jakarta Barat ini perlahan membersihkan beberapa puing-puing yang mengganggu proses evakuasi mereka pada hari ini, dan juga cuaca begitu gerimis. Tentunya ini semoga tidak menjadi kendala untuk menjadi proses evakuasi yang nanti akan dilanjutkan oleh pihak Gul Karmat bersama pihak kepolisian dan juga pihak BPBD. Dan untuk diketahui juga Galuh dan juga pemirsa, hingga saat ini data yang kami peroleh ada 14 korban yang dinyatakan hilang dan 7
Dan untuk korban tewas ataupun kantong jenazah ini sudah ditemukan setidaknya 7 orang yang sudah dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, di mana dari kemarin pantauan kami memang 2 jenazah terakhir ini ditemukan oleh tim Dokpol dari Polda Metro Jaya dan langsung diidentifikasi dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diidentifikasi lebih lanjut, mengingat ada beberapa jenazah yang kondisinya ditemukan secara nahas, yakni sudah hangus, sehingga ini menyulitkan sekali bagi para tim penyidik untuk mengidentifikasi daripada identitas korban, sehingga harus dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dan memang untuk daripada kendala proses evakuasi ini dikeluhkan oleh pihak Gul Karmat Jakarta Barat. Memang situasinya banyak sekali beton dan juga besi yang runtuh di sekitar lantai 8 dan juga ini merembet ke lantai 9 begitu, sehingga ini menyulitkan proses evakuasi yang hingga saat ini ada sekitar 14 korban yang dinyatakan hilang. Namun bisa dipastikan nantinya akan dilanjutkan kembali proses evakuasi pada pukul sekitar 8 pagi waktu Indonesia Barat. Namun kini kami melihat untuk unit damkar ini intensitasnya sudah tidak begitu ramai seperti hari kemarin yang ditemukan setidaknya 3 kantung jenazah yang langsung dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dan kami juga masih belum melihat adanya pergerakan dari Poskotis dan juga dari posko BPBD terkait apakah mereka nanti akan menerima laporan korban hilang lagi ataupun bertambah nantinya pada hari ini, kendati hari ini mencapai 14 orang yang dilaporkan hilang pada hari ini. Dan memang hingga saat ini untuk situasinya memang kami masih menunggu apakah nanti dari pihak damkar sendiri sudah mulai melakukan pergerakan untuk melakukan evakuasi dan juga pencarian lebih lanjut pada hari ini. Namun informasi yang kami terima akan dimulai kembali pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat dan 7 kantong jenazah sudah dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Nata Galuh, kembali ke Anda. Ya, Reza, ada informasi bahwa api ini berasal dari lantai 9 dan dampaknya ada berapa lantai yang terbakar di sana dan bagaimana proses evakuasi nantinya akan berlangsung, siapa saja yang akan dilibatkan? Ya, baik Galuh dan juga pemirsa, jika berbicara mengenai sumber titik api, memang informasi dari pihak Gul Karmat ini titik api penyebaran berasal dari lantai 7 dan memang ini membuat banyaknya material yang mudah terbakar seperti glass wall yang merupakan peredam suara untuk ruangan lantai 7 yang diperuntukkan sebagai area diskotik. Ini api cepat merembet ke lantai atas yang merupakan kafe dan juga tempat karaoke, sehingga ini tentu berdampak sekali Galuh dan juga pemirsa terhadap beberapa lantai di atas, lantai 7, lantai 8 dan juga lantai 9, dan ini sontak membuat para warga dari kesaksiannya melihat ada beberapa korban yang sempat melambaikan tangan dari atas gedung untuk bisa memberi pertolongan lebih lanjut. Namun informasi yang kami terima memang ini mencapai belasan, artinya 14 orang dinyatakan hilang dan kini baru ditemukan 7 kantong jenazah. Dan jika berbicara mengenai kendala, memang ada beberapa kendala Galuh dan juga pemirsa, seperti ada banyak sekali seng dan juga beton yang sudah menjamur di lantai 7, lantai 8 dan juga lantai 9, sehingga untuk proses evakuasi juga ini memakan waktu yang begitu lama. Sudah 3 hari pihak Gul Karmat Jakarta Barat bersama BPBD dan juga bersama Polres Polres Metro Jakarta Barat dan juga Polsek Taman Sari beserta tim Inafis Polda Metro Jaya juga kemarin berlalu lalang dan juga berkoordinasi lebih lanjut mengenai situasinya seperti apa. Beberapa jenazah ditemukan di beberapa titik mana, seperti di mayoritas yang kami terima ini untuk kantong jenazah ditemukan di lantai 8, sehingga fokus daripada pencarian masih berlanjut di lantai 8 dan selebihnya di lantai 9 seperti yang dilaporkan oleh beberapa kesaksian ataupun warga, bahwasanya ada beberapa pihaknya yang bekerja ataupun berkunjung ke lantai 7, 8 dan juga 9 di Mall Glodok Plaza. Dan tentunya kami masih menantikan bagaimana aksi heroik yang dilakukan oleh pihak Gul Karmat Jakarta Barat, di mana mereka sudah berjuang begitu lama sejak Rabu kemarin dan kini masih beroperasi, kendati evakuasi nanti akan dimulai pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Namun bisa dipastikan Galuh, Nata dan juga pemirsa, untuk korban hilang mencapai 14 orang
dan 7 orang dinyatakan tewas dan sudah dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, namun identitasnya masih dikulik ataupun masih dicari informasi mengenai identitas tersebut. Sementara itu, Galuh, Nata. Baik, terima kasih Syahreza Zanski atas laporan Anda langsung dari Glodok Plaza, Jakarta Barat. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Pemirsa, kebakaran hebat yang melanda Glodok Plaza, Taman Sari, Jakarta Barat pada Rabu malam menyita perhatian publik. Kebakaran tersebut pun menambah daftar panjang kebakaran yang terjadi di Jakarta selama tahun 2024. Kebakaran hebat yang melanda Glodok Plaza, Taman Sari, Jakarta Barat pada Rabu malam menyita perhatian publik. Insiden mengerikan yang merenggut korban jiwa dan meninggalkan cerita perjuangan para korban yang terjebak dalam gedung yang terbakar menjadi salah satu musibah kebakaran besar di Jakarta yang terjadi di awal tahun 2025. Sementara itu, hingga kini penyebab kebakaran masih diselidiki. Diketahui sepanjang tahun 2024, sebanyak 1.888 kebakaran terjadi di Jakarta. Di antaranya di Jakarta Selatan 491 kejadian, Jakarta Barat 465 kejadian, Jakarta Timur 427 kejadian, Jakarta Utara 268 kejadian, dan Jakarta Pusat 237 kejadian. Dari jumlah tersebut, kebakaran paling banyak disebabkan oleh korsleting listrik, yakni 1.148 kejadian. Penyebab lainnya, yakni ledakan tabung gas, pembakaran sampah, puntung rokok, dan lain sebagainya. Agar terhindar dari bahaya kebakaran, ada sejumlah hal yang dapat kita lakukan. Di antaranya, matikan alat-alat listrik dan cabut colokan listrik ketika sudah tidak digunakan. Jangan meninggalkan sumber panas seperti kompor, lilin, setrika, dan lain sebagainya menyala tanpa pengawasan. 3. Jauhkan korek api dan benda mudah terbakar dari jangkauan anak-anak. 4. Hindari menggunakan stop kontak yang bertumpuk-tumpuk. Hindari mengisi daya handphone saat tidur. Cara mencegah dan menanggulangi kebakaran tentunya penting untuk diketahui agar kita bisa meminimalisir kebakaran dan dampak yang ditimbulkan. Ke kasus lainnya, pemirsa, Basarnas mencari mobil milik pensiunan TNI yang tercebur di perairan Marunda Cilincing, Jakarta Utara. Ya, Basarnas menyebut diduga ada korban lain. Puluhan personil Basarnas dari kantor SAR Jakarta melakukan pencarian mobil milik jenazah pensiunan TNI yang terjebur di perairan Marunda Cilincing, Jakarta Utara. Pencarian dilakukan dengan menggunakan alat menyelam, tabung oksigen, dan alat khusus yang bisa mendeteksi benda di dasar laut. Dengan jarak radius 50 meter dan kedalaman 7 meter, para pasukan khusus Basarnas mencoba menyisir bagian dasar laut. Basarnas menyebut diduga ada korban kedua selain pensiunan Brigjen TNI Purnawirawan Hendrawan Okstefan yang jasadnya ditemukan mengambang di perairan Marunda, Jakarta Utara. Ketemukan itu pada hari Jumat ya, dari kejadian tuh hari tanggal 9 Kamis ya, kalau nggak salah hari Jumatnya, besoknya udah ketemu pukul 4 sore. Kemudian namun diduga ada orang lain di kendaraan, sehingga kami dapat info itu baru kemarin untuk pencarian untuk kendaraan tersebut. Jadi kami bantu pencarian objek tersebut, memastikan ada atau tidak korban di dalam kendaraan. Video amatir merekam sesaat setelah kecelakaan beruntun yang terjadi di Jalan Platina Raya, Kelurahan Titipapan, Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara. Sebuah truk kontainer bermuatan pupuk tak kuat menanjak saat akan melintasi jembatan Sungai Deli hingga mundur dan menabrak minibus dan mobil box di belakangnya. Beruntung pengemudi sempat keluar dari minibus hingga selamat dan hanya mengalami syok. Untuk identitas maupun SIM keseluruhan pengendara sudah kita amankan. Jadi truk ini nggak kuat nanjak gitu, Komandan? Benar. Mungkin informasi dari driver untuk muatan pupuk 25 ton. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara sopir truk dibawa ke Polsek Medan Labuhan untuk diperiksa.
Sempat terjadi kemacetan sepanjang 2 km, namun 2 jam berselang, seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan berhasil dievakuasi dengan alat berat. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, kami ajak Anda untuk mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan bergabung dengan Brigadir Cici Yarangga di studio NTMC Polri. Baik, Brigadir Cici, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah wilayah di Indonesia melalui pantauan CCTV? Silakan. Terima kasih, Nata juga Galuh. Dan pemirsa, menemani aktivitas Anda pagi hari ini, kita akan mengupdate bersama bagaimana perkembangan lalu lintas di akhir pekan. Dan yang pertama saya akan mengajak pemirsa memantau dari sekitaran kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Untuk kondisi arus lalu lintas pagi ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Selipi terpantau dalam keadaan relatif lancar. Dan untuk kendaraan-kendaraan yang melintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi menuju ke arah Kuningan maupun sebaliknya, juga hingga saat ini kendaraan masih menempuh kecepatan dengan tempuh kecepatan normal di kisaran 85 km per jamnya. Walaupun belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan pada kawasan ini, kami menghimbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati di jalan. Dan pemirsa, selanjutnya kita akan beralih ke kawasan Pospol Taman Safari, Bogor, Jawa Barat. Untuk arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Puncak pagi ini terbilang masih dalam keadaan relatif lancar dari berbagai arahnya. Masih didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Kami menghimbau bagi para pengendara yang nantinya akan menghabiskan akhir pekan bersama keluarga di sekitaran kawasan Taman Safari untuk mengikuti dan mengupdate terus bagaimana perkembangan arus lalu lintas. Dan perlu kami informasikan bahwa buka tutup jalan pada kawasan ini bersifat situasional, mengikuti diskresi kepolisian melihat bagaimana peningkatan jumlah volume arus kendaraan yang terjadi di sekitaran kawasan ini. Dan selanjutnya pemirsa, kita akan beralih ke kawasan Simpang Durwo Parangtritis, Yogyakarta. Arus lalu lintas pagi ini dari arah Parangtritis yang akan menuju ke arah kota Jogja terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Dan terlihat dari arah Gamping yang akan menuju ke arah Solo juga hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan yang terjadi di kawasan ini sesekali terjadi hanya menjelang masuknya antrian traffic light, namun selepasnya kendaraan-kendaraan masih melaju dengan kecepatan normal. Dan terpantau melalui pantauan CCTV kami juga bahwa petugas di lapangan masih terus standby untuk melaksanakan pengaturan lalu lintas demi membantu kelancaran lalu lintas di sekitaran kawasan ini. Untuk itu dihimbau bagi para pengendara agar mengikuti petunjuk dan arahan dari rekan-rekan kami yang bertugas di lapangan demi menjaga kelancaran lalu lintas tetapi juga keamanan saat berlalu lintas. Dan pemirsa, terakhir kita akan beralih ke kawasan Simpang Jibaran, Nusa Dua, Bali. Untuk kondisi arus lalu lintas saat ini dari arah Airport Nugra Rai yang akan menuju ke arah Nusa Dua ataupun sebaliknya terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat juga adanya perlambatan kecepatan kendaraan menjelang masuknya antrian traffic light. Dan untuk kendaraan-kendaraan dari arah Nusa Dua yang akan menuju ke arah Jibaran juga hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami himbau bagi para pengendara untuk tetap waspada dan menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda pribadi tetapi juga keselamatan bersama. Dan pemirsa, kami informasikan juga berdasarkan data RSMS Korlantas Polri yang kami terima selama 1 kali 24 jam, telah terjadi sebanyak 257 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 35 luka berat, dan 291 luka ringan. Dari 257 kasus laka lantas tersebut, 34,4% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu dihimbau bagi para pengendara, terkhususnya pengemudi, untuk tetap berkonsentrasi saat mengemudi demi menjaga keamanan bersama saat berkendara di jalan. Dan untuk pemirsa yang ingin mengupdate informasi seputaran arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Pemirsa dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Demikian Galuh juga Nata yang dapat kami laporkan langsung bersama saya Brigadir Cici dari studio NTMC Polri, dan silakan kembali ke rekan-rekan di studio. Baik, terima kasih Brigadir Cici Yarangga atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, BPOM dan Polri bekerjasama menindak para mafia obat.
BPOM juga akan menjalani asesmen dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar bertemu Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Mabes Polri. Sejumlah hal dibahas, diantaranya penindakan mafia pangan hingga obat-obatan dan skincare ilegal. Juga sepakat untuk melakukan pemberantasan penindakan terkait dengan pelaku-pelaku mafia yang tentunya kita tahu bahwa bagaimana kita bisa terus menjaga dan menurunkan harga obat. Sementara itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan menargetkan masuk dalam daftar WHO Listed Authority atau WLA. Dalam waktu dekat, BPOM akan menjalani asesmen dari Badan Kesehatan Dunia WHO. Mengakreditasi posisinya masuk kepada level tertinggi yang kita sebut dengan maturitas level 4. Yang dalam konteks sertifikatnya nanti yang akan kita dapatkan yang disebut dengan WHO List Authority atau WLA. Penelitian tadi obat-obatan asli Indonesia juga kami akan fokus di sana juga untuk mendukung program dari pemerintah. Standarisasi tertinggi WHO ini akan memperkuat reputasi Indonesia di bidang pengawasan makanan dan obat setingkat dengan negara maju. Tim Liputan iNews melaporkan. Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi memantau pelaksanaan makan bergizi gratis di Sleman, Yogyakarta. Pemerintah juga terus melakukan evaluasi dengan memperkuat standar operasional prosedur agar peristiwa keracunan di Sukoharjo tidak terjadi di daerah lain. Hasan Nasbi memantau pelaksanaan makan bergizi gratis di TK Among Siwi dan SD Negeri Sin 2 di Timur Melati, Sleman pada Jumat siang. Kepala Komunikasi Kepresidenan tersebut melihat langsung kegiatan makan bergizi gratis bagi siswa. Pelaksanaan makan bergizi gratis terus membaik dibanding gelombang pertama. Pemerintah memperkuat SOP agar peristiwa keracunan makan bergizi gratis di Sukoharjo tidak terjadi di daerah lain. Saat ini sampel makanan masih diperiksa untuk mengetahui secara pasti penyebab keracunan. Sementara 40 anak yang menjadi korban keracunan sudah ditangani dengan baik. Rasanya akan lebih diperketat atau seperti apa? Mungkin ada sampling dulu. Itu kan kalau yang di Sukoharjo sampling makanannya diperiksa dulu. Ya, itu sampling makanannya diperiksa dulu, jadi bisa kita tahu dengan persis penyebabnya apa. Jadi jangan ditebak-tebak. Iya, itu kan hanya 40. Jadi dari sekian banyak yang dilayani hanya ada 40 anak dan sudah ditangani dengan baik dan mereka sekarang sudah ceria kembali. Dan kita lihatlah, pasti SOP akan diperketat. Pemerintah menargetkan sebanyak 15 juta orang mendapat program makan bergizi gratis pada tahun ini. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Puluhan siswa SD di Sukoharjo mengalami gejala seperti keracunan makanan usai menyantap menu makanan bergizi gratis. Para siswa rawat jalan setelah diberikan obat. Gejala keracunan seperti mual dan pusing dialami para siswa SD usai menyantap menu makan bergizi gratis yang dibagikan ke sekolah. Dugaan sementara penyebab gejala keracunan berasal dari daging ayam. Para siswa mendapatkan penanganan perawatan dan diberi obat oleh tim kesehatan Puskesmas Sukoharjo. Sementara Kepala Puskesmas Sukoharjo mengatakan total siswa yang mengalami gejala keracunan ringan berjumlah 40 orang. Namun, para siswa hanya mengalami rawat jalan. Sampel makanan seperti ayam, sayur, dan makanan lain telah diamankan tim kesehatan untuk diteliti di laboratorium kesehatan. Itu kelas berapa, Bu, yang kelas 2 sampai kelas 6. Total ada berapa, Bu? Ada 40 siswa. Puskesmas Sukoharjo terus memantau kesehatan siswa hingga 3 hari ke depan sejak siswa mengalami keracunan. Para siswa juga telah diberi obat untuk mengatasi gejala keracunan. Dari Sukoharjo, Zanuar Setiaji, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri untuk mengikuti rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta. Rapat terbatas membahas evaluasi makan bergizi gratis yang telah berjalan selama 10 hari.
Menteri Kabinet Merah Putih tiba di Istana Kepresidenan Jakarta untuk mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo. Menurut Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, secara khusus ratas membahas soal evaluasi makan bergizi gratis yang telah berjalan 10 hari. Prabowo pun meminta percepatan dilakukan lintas sektoral agar program makan bergizi merata di seluruh Indonesia. Satu hal yang paling membuat Pak Presiden ingin melakukan percepatan karena beliau sangat concern dengan tuntutan anak-anak yang belum kebagian makan bergizi. Ya, karena banyak laporan, banyak anak-anak yang beriang ke orang tuanya, bahkan yang baru berumur 5 tahun, mengatakan, "Ibu, kenapa saya belum dikasih makan oleh Bapak Prabowo? Sementara teman-teman saya sudah." Jadi ini satu hal yang mengusik kalbu beliau, sehingga kami dikumpulkan untuk melakukan proses percepatan-percepatan yang perlu dilakukan, dan ini dilakukan lintas sektoral. Selama 10 hari berjalan, makan bergizi gratis menyasar 31 provinsi, mencakup 238 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dengan 650.000 penerima manfaat. Ditargetkan hingga bulan Agustus 2025 bisa melayani 6 juta penerima manfaat. Dari Jakarta, Camar Hainda, Dias Triawan, iNews melaporkan. Sementara itu pemerintah sudah menggelontorkan 20 triliun rupiah dana desa untuk ketahanan pangan. Dalam hal penyiapan bahan baku, Kemdes juga siap meluncurkan desa tematik untuk dukung makan bergizi gratis. 2024 sudah saya tantangani 20 triliun untuk ketahanan pangan. Jadi untuk telurnya, ikannya, ayamnya, nasinya, dan lain sebagainya. Jadi tadi kami sudah sampaikan kepada Bapak Presiden. Kemudian dalam hal penyiapan bahan baku itu kami akan memaksimalkan badan usaha milik desa. Jadi nanti akan ada desa padi, desa jagung, desa nila, dan lain sebagainya. Jadi inti pokoknya Kementerian Desa siap. Ya pemirsa, kita menuju ke informasi selanjutnya. Ini berkaitan dengan kesepakatan mekanisme pelajaran sekolah selama bulan Ramadan yang sesaat lagi datang. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti meminta masyarakat untuk bersabar. Abdul Muti menyatakan pihaknya telah memfinalisasi rancangan surat edaran, namun dirinya mengoreksi istilah libur Ramadan yang sering digunakan dengan menegaskan istilah yang lebih tepat adalah pembelajaran sekolah di bulan suci Ramadan. Hal itu pun diungkapkan saat dirinya datang dalam agenda rapat terbatas di Istana Merdeka Jakarta pada Jumat siang. Dan mekanisme pembelajaran sekolah pun selama Ramadan menjadi pembahasan lintas kementerian dan telah mencapai kesepakatan. Terkait kesepakatan mekanisme pembelajaran sekolah selama bulan Ramadan yang sesaat lagi akan datang, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti meminta masyarakat bersabar. Abdul Muti menyatakan pihaknya telah memfinalisasi rancangan surat edaran. Namun ia mengoreksi istilah libur Ramadan yang sering digunakan dengan menegaskan istilah yang lebih tepat adalah pembelajaran sekolah di bulan Ramadan. Hal itu diungkapkan saat dirinya datang dalam agenda rapat terbatas di Istana Merdeka Jakarta pada Jumat siang. Mekanisme pembelajaran sekolah selama Ramadan menjadi pembahasan lintas kementerian dan telah mencapai kesepakatan. Ini kami berlima membahas mengenai pembelajaran di bulan Ramadan dan sudah ada kesepakatan bersama. Sekarang draftnya sudah selesai. Tinggal proses nunggu tanda tangan 3 menteri. Tanda tangan Menteri Pendidikan Dasar Menengah, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama. Kami kira begitu ya. Sementara, detail mekanisme pembelajaran sekolah di bulan Ramadan akan dijelaskan secara rinci dalam surat edaran yang akan segera terbit. Dari Jakarta, Camar Henda, Dias Triawan, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. DPRD Salatiga, Jawa Tengah menetapkan pasangan Robi Hernawan, Nina Agustin sebagai wali kota dan wakil wali kota Salatiga terpilih periode 2024-2029. Menetapkan pasangan calon wali kota. Penetapan diumumkan dalam rapat paripurna DPRD Kota Salatiga, Jawa Tengah. Sebelumnya KPU Salatiga telah menetapkan pasangan Bobi Nina sebagai wali kota dan wakil wali kota terpilih periode 2024-2029. Usai penetapan, DPRD akan mengirimkan berita acara ke Kementerian Dalam Negeri.
Sedangkan untuk pelantikan rencana digelar awal bulan Februari 2025. Pasangan Robi Hernawan, Nina Agustin menjadi wali kota dan wakil wali kota Salatiga terpilih dengan perolehan suara terbanyak sebanyak 50.876 atau 45,77% dalam pilkada tahun 2024. Melakukan pengusulan kepada Menteri, Kepala Gubernur dengan melampirkan berita acara tadi dan juga lampiran risalah. Nanti berdasarkan itu ada SK Menteri tentang wali kota dan wakil wali kota, kemudian itu ada pelantikan dan setelah itu ada paripurna DPRD berhubungan dengan visi misi, penyampaian visi misi. Ya tentunya untuk saya sebagai orang baru, non birokrasi, non politik, itu saya perlu ya istilahnya tandem dulu ya. Jadi handover untuk segala tugas dan tugas saya kedepannya setelah saya dipilih langsung gas.